Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang sangat terkenal yang berjudul 365 Days. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Bill? First of all, it's not my fault. Listen to me. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita karir yang cantik bernama Laura. Walaupun terlihat seperti memiliki segalanya, Laura tetap memiliki kekurangan, yaitu kekasihnya. Kekasihnya yang botak ini tidak memiliki hasrat untuk berhubungan seksual, sehingga setiap malam Laura melakukannya sendiri. Selanjutnya, diperkenalkan seorang kepala mafia yang tampan bernama Massimo. This is America. Laki-laki idaman para wanita yang mempunyai bulu-bulu maut di dadanya. Suatu hari, Massimo mendengar kabar mengejutkan. Massimo yang marah langsung menutup gordennya dan melakukan sesuatu bersama pramugarinya. Suatu hari, Laura sedang merayakan pesta ulang tahunnya di sebuah daerah wisata, dan tanpa disengaja, ia bertemu dengan Massimo. Are you lost, baby girl? Ia merasa Massimo sangat aneh. Gracias. Keesokan harinya, Laura sedang bersantai di kolam renang. Kekasihnya yang botak itu datang, dan ia memberitahu kalau ia pergi ke tempat yang seharusnya mereka kunjungi berdua. Laura pun marah. Laura yang marah pergi berjalan-jalan sendiri. Ia tidak tahu bahwa malam itu ia akan diculik oleh bos mafia. Saat ia terbangun, ia menyadari bahwa ia sedang berada di rumah yang sangat mewah. Saat mencoba melarikan diri, ia menemukan foto wajahnya yang sangat besar. Tiba-tiba, Massimo sudah berdiri di belakangnya. Are you lost, baby girl? Suck it. Massimo memberitahu kenapa ia mencuri Laura. 5 tahun yang lalu, Massimo tidak sengaja melihat Laura dan ia mulai jatuh cinta pada pandangan pertama. Sejak saat itu, ia selalu mencari Laura dan kemarin mereka tak sengaja bertemu. Kemudian, Massimo merencanakan untuk mencuri Laura. Somewhere inside me, I had this feeling of certainty that one day he will stand in front of me and be mine. You must be kidding. I've got a boyfriend who's going to look for me. I've got family, friends. I kindly ask you to let me the fuck out. Massimo mencoba memberitahu sifat asli kekasih Laura. Fuck off. Namun Laura tetap tidak peduli. Massimo mengatakan You have 365 days. bahwa ia akan membuat Laura jatuh cinta dalam 365 hari. If next year on your birthday nothing changes, I'll set you free. Saat Laura kembali ke kamarnya, ia mencoba untuk melarikan diri. Namun ia tak sengaja melihat Massimo membunuh seorang pengkhianat. Dan ia langsung pingsan di tempat. Esok paginya, Laura melihat Massimo di depannya. You shouldn't have seen it. Bring my cell phone and laptop. You will have your cell phone and your laptop when it's the right time. Laura menolak bertindak sesuai kemauan Massimo dan ia mencoba melawan. Keesokan harinya, Massimo mencoba mengambil hati Laura dengan membawanya makan ke restoran mewah dan mengajaknya berbelanja. Laura mulai merasa menikmati waktunya bersama Massimo. I'd like you to teach me how to be gentle. Ia merasa bahwa Massimo memiliki sisi kelembutan
dan akhirnya ia memutuskan untuk tinggal 1 tahun bersama pria itu. Mamo, tak, wszystko w porządku. Muszę ci coś powiedzieć. Sejak saat itu, Laura mulai merasakan jatuh cinta kepada Massimo. Laura bahkan mandi shower bersama dengan Massimo. Baby girl, don't provoke me. Oh, what? Laura pun mulai menggodai Massimo. Pada malam hari, saat berada di kamar Massimo, ternyata pria itu tidak dapat menahan godaan dari Laura. Massimo kemudian meletakkan Laura di tempat tidur secara paksa. 2,000 years later. Dress up. We need to be in one of my clubs in 2 hours. Ternyata, semakin lama, Laura mulai terhanyut pada kejantanan Massimo. Laura mulai memakai dress yang terlihat sangat seksi. Ia menjumpai Massimo yang sedang meeting bisnis yang penting. What the hell are you wearing? Don't provoke me. Why? Laura mencoba memprovokasi Massimo dengan mengajak pria lain berdansa. Lelaki itu mulai melecehkan Laura. Massimo yang melihatnya langsung menembak tangan lelaki itu, dan ternyata ia adalah member dari partner bisnis dari Massimo. Questo significa guerra, guerra. E mandare via Laura. Che cazzo dici? I'm sorry. Laura meminta maaf karena masalah yang telah ia perbuat. I wouldn't have to do it if you didn't dress like a whore and put on your little show. So that's my fault that your friends tried to rape me. The fuck off. Karena kejadian itu, mereka bertengkar hebat dan Laura jatuh ke laut. Massimo pun langsung menyelamatkannya. Setelah Laura sadar, You saved me. You have to rest. akhirnya ia menyadari kalau ia jatuh cinta ke Massimo. Don't play with me. Mereka akhirnya bermain kuda-kudaan di kapal itu. 2,000 years later. Suatu hari, mereka pergi ke party setelah berpacaran. Bravo. Tiba-tiba, mereka bertemu mantan Massimo, Anna. Anna, the first and real love of Massimo. Basta. Anna mengancam Massimo akan membunuh Laura. Merasa khawatir dengan hal tersebut, Massimo menyuruh Laura untuk dievakuasi ke Polandia, sembari ia menyelesaikan masalah ini. I'll take care of her. Laura pun terpaksa pulang ke kampungnya. Laura bersama sahabat lamanya menikmati waktu bersama. Tak disangka, Laura bertemu dengan mantan kekasihnya yang botak itu. Mantannya itu mengikuti Laura sampai ke hotelnya. Well, I don't understand what you two are saying, but it's rather clear that she wants you to leave. I have to say it so you understand. Si botak akhirnya bertemu dengan Massimo, dan Massimo langsung menyuruhnya untuk pergi. Setelah sekian lama, akhirnya mereka bertemu lagi, dan Laura menampar pipinya. Massimo langsung mencium wanita yang dicintainya itu. Akhirnya, mereka melakukan hubungan intim setelah sekian lama berpisah. I don't need 365 days. Because I love you. Mereka berdua akhirnya jujur atas perasaan satu sama lain. Will you marry me? Mereka berjanji akan melakukan pernikahan. Massimo akhirnya dibawa bertemu orang tua Laura. Nice to meet you, Tomasz Biel. My pleasure, Massimo. A kto to jest? Czym się zajmuje? I'm a gangster. Really? You will be the first in our family. Orang tua Laura tahu cara bercanda dan akhirnya menyetujui pernikahan mereka. You like vodka? Yeah. Menjelang pernikahannya, mereka kembali ke rumah mewah mereka. Buongiorno. Laura tidak bisa menyembunyikan kepada sahabatnya Olga bahwa Massimo adalah bos mafia. I need her. She'll be your bridesmaid. Ciao.
Laura akhirnya meminta izin agar Olga dibawa ke rumah mewahnya. Laura kembali ke mansion bersama sahabatnya Olga. Hi, honey. Saat Laura menelepon Massimo, I miss you. di tempat lain, Mario mendengar laporan bahwa ada yang sedang mengincar nyawa Laura. Namun, Massimo sibuk mengangkat telepon Laura. Can we talk after dinner? Did something happen? Mobil Laura masuk ke terowongan Laura? Laura? dan tidak pernah keluar dari sana. Dan Massimo mendengar berita itu terlambat. Massimo pun langsung terkejut dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian dengan film ini? Jika ada dari kalian yang ingin merequest film, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.